ada sesuatu yang sangat memprihatinkan, dan semoga yang kami sampaikan para tim dakwah untuk segera menyebarkan seluas-luasnya. Di saat beberapa hari yang lalu ada yang bertanya di majelis ini tentang seorang tokoh yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mendapatkan jaminan surga. Dan semua mendengar dan menyaksikan bahwa yang ada di sini ataupun yang mendengar melalui YouTube atau yang lainnya, di situ tidak perlu kita caci maki. Kita tidak mengolok orang yang mengucapkan yang demikian itu. Dan kita juga tidak boleh mencaci. Karena apa? Apapun ucapan orang tersebut, langsung saja mungkin Bapak Quraisy, apapun yang diucapkannya adalah yang kita anggap adalah keyakinannya, bahwasanya menurut keyakinannya Nabi Muhammad adalah tetap punya jaminan surga. Itu sudah cukup. Dan kita juga membangun prasangka buruk, prasangka baik kepada siapapun, bukan prasangka buruk. Dan dalam komentar kami pun, baik dari tulisan pun, kita tidak mencaci maki orang tersebut, akan tapi lebih banyak kita mengajak siapapun untuk mendoakan siapapun yang salah dan kepleset. Bapak Quraisy seperti saya dan yang lainnya adalah manusia yang mungkin salah, dan dia bukan maksum. Akan tapi setelah kami memberikan jawaban melalui media-media, sebetulnya bukan mencaci, tidak ada cacian di situ. Di saat kita memberikan penjelasan kepada umat, ternyata Masya Allah datang sanjungan. Kami tidak, sanjungan itu bisa membahayakan kami. Akan tapi ternyata di situ banyak macam-macam, ada caci maki dan segala macam. Caci maki dan olok-olokan. Ketahuilah ini kaidah. Rasulullah tidak butuh dengan pembelaan dari kita. Rasulullah tidak perlu pembelaan dari kita, sebab yang membela adalah Allah. Tapi kita perlu membela Rasulullah karena kebutuhan kita, agar dianggap kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat satu perkataan yang jelas-jelas salah, jangan sampai kita lalu diam dan tidak membela. Mungkin yang tidak paham kesalahannya boleh diam, tapi yang paham kesalahannya wajib mengucapkan. Apalagi ungkapan itu cukup membahayakan karena ada sangkut pautnya dengan beberapa orang di luar Islam yang sana yang sudah mulai mencoba mengutak-ngatik Nabi Muhammad, mulai mencaci dan merendahkan Nabi Muhammad. Di saat ada seseorang mencaci kami, mengolok kami dengan bermacam-macam olokan, bagi kami tidak ada masalah, karena yang tidak mereka ketahui lebih banyak untuk dicaci maki, lebih banyak bahan untuk dicaci maki, hanya mereka saja kita tahu. Akan tapi yang menjadi kami prihatin dan prihatin di saat ada seseorang ingin membela Nabi Muhammad SAW malah dicaci. Ternyata yang dibela bukan Nabi Muhammad, malah orang yang punya ungkapan yang tidak pantas untuk Nabi Muhammad, justru ini yang dibela. Ini yang kadang-kadang menjadikan keprihatinan kami. Kita mencoba untuk membela Nabi bukan karena Nabi butuh kepada pembelaan kami. Kami ingin menjelaskan, jangan sampai ada orang awam salah faham sehingga nanti di dalam ucapan sehari-hari ungkapan-ungkapan yang tidak pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ada olokan. Semoga Allah mengampuni yang mengolok-ngolok, mencaci, baik melalui Facebook, Twitter atau risalah, SMS dan segala macam. Semoga Allah mengampuni. Bahkan kadang mengatakan membodohkan. Ya, kalau bodoh dasar saya memang bodoh dari dulu. Akan tapi di saat saya tahu tentang sesuatu, saya wajib untuk menjelaskannya. Dan wajib di saat saya diam, saya mungkin tidak akan ditanya oleh Rasulullah. Tidak, saya takut tidak bisa ketemu Rasulullah, dan tidak mungkin saya diam. Dan tidak mungkin saya diam. Saya harus menyampaikannya. Nah, ini yang menjadikan keprihatinan bukan di saat orang mengolok. Kalau mengolok, lihat di Facebook kita itu ada, atau di media kita itu. Kadang-kadang kita bicara baik, ada komentar macam-macam, tidak pernah kita tanggapi karena yang dicaci siapa? Saya. Dan paling oleh anak-anak suruh menghapus saja, karena yang dicaci adalah saya. Tapi di saat ada kalimat yang tidak pantas untuk Rasulullah, kami tidak mengatakan Pak Quraisy itu mencaci Rasulullah, tidak. Dia salah dalam berucap, dan kesalahannya sangat jelas. Dan kalimat yang diucapkan itu kalau diyakini ada dua pilihan. Kalau diyakini adalah kafir, kalau tidak diyakini maka salah. Karena apa? Kalimatnya itu. Jadi kalau diyakini kafir, karena Nabi itu sudah punya sifat Nabi yang harus kita yakini, beliau adalah maksum
dan ahli surga. Bahkan sahabat Nabi pun ingin bersamamu di surga. Berarti semuanya tahu kalau Nabi Muhammad adalah ahli surga. Dan ada lagi yang unik bertanya, mana dalilnya Nabi Muhammad dapat jaminan surga? Ini jauh, Pak Quraisy pun bakal marah dengan orang ini. Pak Quraisy sendiri meyakini Nabi adalah dijamin surga. Nah, itu yang menjadikan kami perhatiin. Subhanallah. Bahkan kadang caci makian ini muncul dari orang setelah diketahui, karena ada orang yang justru pakai simbol kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Bagaimana di rumahnya ada simbol kecintaan kepada Rasulullah? Mungkin dia adalah seorang yang biasa gembar-gembar tentang kecintaan kepada Rasulullah. Di saat ada orang ingin membela Rasulullah, ternyata yang membela itu justru masalah diolok, bukan masalah kaminya, sayanya tidak. Orang ingin membela Rasulullah justru malah dicaci maki. Ternyata yang lebih dibela Bapak Quraisynya daripada Rasulullah. Ini yang menjadi terenyuh. Lalu di mana mahabbah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kami tidak menghimbau, jangan menghujat, termasuk yang berlebihan. Saya juga marah kepada sebagian yang berlebihan sampai menghujat Bapak Quraisy dengan hujat yang macam-macam. Itu bukan manhaj kita. Manhaj kita bukan manhaj mencaci maki. Kalau masalah orang salah, Imam Syafi'i pun ternyata juga pernah disalahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang salah itu wajar, namanya manusia, dia tidak berubah jadi malaikat atau nabi. Adapun ada yang mengajari, kenapa tidak husnudon? Justru husnudon karena dia mengatakan kafir. Husnudon kepleset dan salah ucap. Bagaimana kok saya yakin tentang itu kalimat salah? Karena begini, dari Nabi itu sudah dijamin surga. Ini loh, kalau pengen tahu dari mana letak kesalahan, dan ini tidak bisa diganggu. Bahasanya Nabi adalah jaminan surga. Nabi adalah ahli surga. Kalau ada orang masuk surga, maka yang paling pertama, kalau orang masuk surga, disebutkan dalam Al-Quran banyak, orang bertakwa, orang yang patuh ke Rasulullah, maka Nabi Muhammad adalah ahli surga. Coba, dalam konteks umum begini, kalau ada orang mengatakan Nabi bukan ahli surga, maka dia adalah keluar dari iman. Nabi adalah ahli surga. Baik, dalam konteks apapun, Nabi tetap ahli surga dan jaminan surga. Ada orang yang mencoba, kamu ini orang tidak ngerti. Coba dibaca konteksnya, konteks apa Bapak Quraisy berbicara. Saya paham betul, dan jawabannya pun saya juga membaca, dan ceramahnya saya dengar, dan saya dengar justru karena mendengar itulah. Dan sehari setelah itu kan sudah kita sebarkan jawaban, sehari atau 2 hari. Coba, kesalahannya di mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa salah. Dan jaminannya adalah surga. Jadi kalau kita bicarakan dalam konteks apapun, dialog akidah yang kami sampaikan pun tetap Nabi Muhammad ahli surga. Termasuk dalam konteks membicarakan amal, kalau hadis yang dibawa ada macam-macam riwayat, la yudkhila ahadakum la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Itu riwayat. Sebagian mengatakan la yudkhilu ahadam minkum, ini riwayat Sahih Muslim, al jannata amaluhu. Ada riwayat tidak pakai bi amalihi, amaluhu. Sampai Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat Nabi, hatta anta ya Rasul, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, illa bi rahmatihi. Ini dalam riwayat. Sebagian mengatakan illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati, illa ayyataghammadani Allah bi rahmati, kecuali Allah meliputiku dengan rahmatku. Ini dalam konteks amal. Maknanya apa? Amal tidak bisa memasukkan orang ke surga, tapi bukan berarti orang jangan sampai tidak beramal. Masalah amal itu adalah bukti pengabdian kita. Itu pernah kita bahas dalam hikam ya. Hati-hati, jangan sesat di sini, jangan sampai keluar dari majelis ini lalu saya tidak mau beramal. Oh tidak, amal tetap dibutuhkan, dan tetap butuh. Kalau tidak beramal nanti awas masuk jalannya ahli neraka. Lihat, dalam konteks ini tidak ada hubungannya dengan jaminan surga untuk Rasulullah. Nabi Muhammad sudah dijamin surga dalam konteks apapun yang kita bicarakan. Ini dalam konteks amal, bahwasanya amal tidak masukkan orang ke surga. Satu. Konteks akidah yang pernah kami bahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa kuasa mutlak Allah, dunia seisinya, makhluk adalah milik Allah, surga milik Allah, neraka milik Allah. Maka Allah boleh memasukkan Abu Lahab ke surga, tapi tidak terjadi kan? Boleh Allah, boleh. Ini kalimat boleh dalam dialog akidah. Boleh itu belum tentu diperkenankan secara syar'i. Boleh Allah masukkan Nabi ke neraka, boleh. Tapi apakah Allah akan masuk ke Nabi ke neraka? Tidak. Jadi dalam konteks akidah pun tidak akan membentur keyakinan yang harus kita bangun. Nabi itu adalah punya jaminan surga. Kenapa begini? Coba. Nabi punya jaminan surga, dijamin oleh Allah surga. Dalam konteks amal bagaimana? Ini coba dicermati wahai para pemikir-pemikir, wahai para ustadz, wahai para orang yang mau insyaf. Coba dicermati. Tidak akan memasukkan ke surga amalmu. Ini tidak ada hubungannya dengan jaminan Nabi ke surga. Termasuk Nabi Muhammad tidak masuk surga karena amalnya.
Tidak dijamin surga karena amalnya, tapi dijamin karena rahmat Allah. Tetap jaminan ada buat Rasulullah, nggak ada hubungannya ini. Jadi bukan berarti dengan adanya hadis ini Nabi tidak ada jaminan surga. Nabi sudah dijamin surga. Apakah Nabi dijamin surga karena amalnya? Bukan karena amalnya. Jadi nggak ada sambungnya ini dengan hadis ini. Jaminan surga untuk Rasulullah tidak ada hubungannya dengan konteks amal. Konteks amal memang amal tidak memasukkan orang ke surga. Tapi bukan berarti dengan ini merubah Nabi bukan dijamin surga. Tetap. Jadi Nabi dijamin surga. Kalau disesuaikan dengan konteks hadis ini bunyinya begini, Nabi dijamin surga bukan karena amalnya. Begitu. Makanya tetap salah omongan itu. Maka kami katakan kepleset itu kami tidak mencaci. Salah karena apa? Didengar oleh orang banyak. Didengar oleh orang banyak sampai ada orang awam memahami dengan cara yang salah, akhirnya kalimat yang salah menjadi salah yang lainnya. Jadi ingat, jaminan surga untuk Nabi Muhammad tidak bisa ditawar. Biarpun digandengkan dengan konteks hadis ini, tetap bunyinya adalah Nabi Muhammad dijamin surga. Tapi ketahuilah, dijaminnya surga Nabi Muhammad karena rahmat Allah dan cinta Allah, bukan karena apa? Bukan karena amalnya. Bunyinya begitu mestinya. Bukan lalu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak punya jaminan surga, disesuaikan dengan konteks amal. Nggak nyambung di sini. Mohon maaf, coba dicermati. Nabi sudah jamin surga. Kalau dikatakan Nabi boleh dimasukkan ke neraka menurut dialog konteks akidah, Nabi boleh karena Allah Maha Kuasa, tapi jaminannya nggak akan berubah. Nabi tetap dijamin surga. Selesai. Jadi kalimat itu salah. Mestinya dari awal begini berbunyi, Nabi dijamin surga, tapi ketahuilah, dijaminnya surga Nabi Muhammad bukan karena amalnya. Begitu bunyinya. Kalau disambungkan dengan konteks amal ini, maka itu jelas-jelas salah. Tapi kok kenapa justru malah dibela? Anggap saja selesai. Dan beliaunya sendiri mengatakan Nabi adalah tetap dijamin surga. Akan tapi subhanallah khilaf. Termasuk rupanya setiap yang membela beliau ini langsung dicaci maki oleh pengikut-pengikut yang lainnya. Allahu Akbar. Sini sudah jelas. Makanya karena kami tahu, maka kami tidak bisa. Kalimat itu tidak boleh keluar. Seperti mengatakan Nabi tidak maksum, nggak bisa. Kalau dihubungkan Nabi manusia biasa. Kalau manusia biasa, Nabi boleh tidak maksum. Ini kalimat dalam konteks boleh dan tidak boleh. Tapi setelah Nabi manusia biasa, di saat bicara sisi manusia biasa, dari sisi kemungkinan mungkin boleh, tapi hakikatnya Nabi tidak bisa salah karena Allah yang menjaga. Jadi sama itu. Jadi harus yakin jelas bahwasanya Nabi dijamin surga. Dibicarakan dalam konteks apapun, Nabi tetap dijamin surga. Jadi tidak bisa tidak. Maka yang mengatakan bahwa Nabi tidak mendapatkan jaminan surga, jelas kalimat ini salah. Didatangkan hujah kayak apapun, karena apa? Ini sudah teks Al-Quran yang banyak, kisahnya hadis. Jadi dengan berandai-andai dengan bermacam-macam hal, maka ketahuilah ini rumus tidak bisa dirubah. Nabi adalah jaminannya adalah surga. Makanya subhanallah kita doakan keprihatinan waktu itu kami baca. Semula kami tidak pernah menanggapi. Lihat ada orangnya cimaki, tapi kok aneh. Justru kami menjelaskan dengan semacam ini, kok malah yang dicaci maki di Allah. Berarti ini krisis kecintaan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak mengatakan kalimat itu jelas salah? Nggak bisa ditakwili lain lagi, nggak bisa salah. Wong Nabi sudah dijamin surga, Al-Quran, hadis jaminan surga. Maka bunyinya tadi saya ulang, bicara dalam konteks amal, Anda semua tidak masuk surga dengan amalnya. Dan Anda tidak dijamin surga. Paham? Nabi pun masuk surga dengan amalnya, tapi bedanya Nabi dijamin surga. Jadi digandengkan dengan konteks amal, tetap Nabi dijamin surga. Maka kalimat yang mengatakan Nabi tidak dijamin surga, ini adalah salah. Akan tapi, wahai para ahli iman, hindari caci maki. Di saat Anda membela Rasulullah pun tidak perlu kita sampai mencaci maki. Tidak perlu olok-olokan. Manusia bisa bersalah. Paling bagusnya untuk orang yang bersalah adalah semoga Allah memberikan kesadaran. Dan semoga video semacam ini nyampe kepada beliau yang bersangkutan. Ada yang mengajak klarifikasi duduk bersama. Untuk apa? Kalimatnya jelas kok. Dan beliau pun sudah meyakini bahwasanya apa? Nabi Muhammad adalah punya jaminan surga. Selesai. Kenapa harus duduk dengan? Hanya kita menyebutkan, menjelaskan kalimat itu adalah salah. Dan tidak boleh ditiru oleh yang lainnya. Nanti setelah itu akan ngomong, Nabi tidak mendapatkan jaminan surga dalam konteks amal. Keluar lagi kalimat ini lagi nanti. Jadi kalau sudah dikatakan begini, kalimat itu salah. Salah, selesai. Bukan mengatakan orang tersebut syirik, tidak, kecuali meyakini Nabi Muhammad tidak punya jaminan surga dengan keyakinan murtad karena mengingkari Al-Quran,
Hadis-hadis Nabi yang bicara tentang Nabi ada di surga, nah ini adalah keluar murtad ini kalau orang mengingkari. Tapi kalau orang kepleset itu apa? Allah akan mengampuni semuanya. Orang kepleset. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya. Termasuk yang bersangkutan yang berucap, semoga itu benar-benar kepleset, benar, artinya apa? Tidak dengan keyakinan. Dan memang beliau meyakini Nabi Muhammad adalah dijamin surga di dalam keterangan selanjutnya. Cuman kalimat itu jelas salah. Jangan dibela kalimat yang salah. Kalimat yang salah jangan dibela. Ini membahayakan umat Nabi Muhammad SAW. Dari sana dihujat, dari sini dihujat Nabi Muhammad. Tak taunya ada orang yang punya ucapan semacam ini, ternyata malah dibela. Katakan itu guru, itu ada ustadz. Termasuk anda sendiri kalau melihat saya salah. Katakan salah. Tidak usah dirubah menjadi benar. Tidak usah pakai 1000 takwil. Ini bukan Al-Quran, bukan hadis Nabi, perlu ditafsiri ya. Jadi kalau husnudzon itu adalah begitu. Ini bukan diyakini, sehingga dia tidak keluar dari iman, tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari agama. Dia masih meyakini Nabi Muhammad dijamin surga. Cuman kalimat itu salah. Nah, maka keprihatinan kami adalah yaitu di saat ada orang subhanallah rupanya lebih membela manusia selain Rasulullah daripada membela Rasulullah. Kecuali kisahnya saya membela diri saya, atau saya membela manusia selain Rasulullah. Guru saya mungkin, orang nggak terima begitu. Ya mungkin. Tapi ini saya membela Rasulullah. Ternyata yang membela Rasulullah malah yang dicaci maki dan di Allah. Semoga Allah mengampuninya. Dan begitulah kisah manusia di dunia ini. Nanti terakhir kita bersama Allah, bersama Rasulullah SAW. Kita berharap semoga kita semua nanti bersama Rasulullah. Dan kita tidak ada yang memastikan kita bersama Rasulullah kecuali upaya-upaya kita. Siapa yang bisa menjamin kita bersama Rasulullah? Memang Rasulullah pernah berkata, anta ma'aman ahbabta. Ente bersama orang yang kau cintai. Artinya kalau seseorang mencintai Rasulullah pasti bersama Rasulullah. Jaminan ini. Nggak bisa tidak. Engkau mencintai Rasulullah, jaminan. Cuman siapa yang mengatakan kita pasti mencintai Rasulullah dengan benar? Takut ada hawa nafsu yang menguasai kita? Nah inilah, barangkali ini bisa dijelaskan kepada saudara-saudara, atau disampaikan ini mungkin para tim untuk bisa menyebar masalah ini. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku yang kucintai, kita sudah sibuk kemarin kita membahas tentang umat Islam di Indonesia diuji, caci maki gara-gara milih presiden saja, olo-oloan gak habis-habisnya. Tak taunya ada orang mengucapkan kalimat yang dia adalah juga manusia yang bisa salah, kemudian yang lain ini menjelaskan dan bukan mencaci loh ya. Dan yang seperti kami pun banyak sebetulnya. Nggak tahu, mungkin mereka juga menuai cacian juga. Yang seperti kami juga banyak. Cuman ada yang berlebihan langsung dengan caci maki olo-oloan. Bukan begitu. Akan tapi kita perlu menjelaskan kalau kalimat itu salah untuk tidak dinukil oleh yang lainnya. Jelas ya? Ini saja. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.